sebuah negara, yang diperjuangkan sebuah provinsi. Kalau diperjuangkan sebuah provinsi, berarti bendera itu nggak bakal bisa dikibarkan karena bertentangan dengan bendera merah putih, bertentangan dengan hukum konstitusi negara RI. Bahwa kalau negara RI itu hukumnya satu, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Betul juga bendera, simbol negara cuma satu, merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel Pehtem, tepatnya di episode ketiga tahun ketiga edisi Senin 29 Agustus 2022. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik permisa Pehtem, kita masih membahas soal butir-butir MOU Helsinki yang belum terrealisasi pasca MOU antara RI dan GAM. Kali ini kita akan angkat tema tentang pentingkah bendera bulan bintang berkibar di Aceh bersama narasumber kita, Bang Sufaini Usman Seki alias Tengku Seki. Beliau adalah Presiden Duta Sentral Revolusi Rakyat DCRR. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang sudah berhadir lagi nih ke Pehtem untuk berbicara soal MOU Helsinki ini. Abang sebagai Presiden DCRR ini seperti apa nih Bang DCRR? Oh baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk segera pada pertanyaan. Jadi DCRR itu adalah Duta Sentral Revolusi Rakyat. Setelah terjadi 18 tahun MOU Helsinki, jadi semua apa yang telah disepakati itu berarti nggak ada kepastian ya. Maka oleh kita persoalan Aceh kita kembalikan kepada rakyat, kembalikan kepada para ulama, mahasiswa yang merasakan diri rakyat, ambil alih kembali tentang persoalan menyelesaikan masalah Aceh. Maka kita sebut DCRR, Duta Sentral Revolusi Rakyat. Ini rumah rakyat, bukan orang partai, bukan orang pemerintah. Ini orang yang sangat independen yang menyangkut dengan persoalan Aceh. Seperti itu. Oke, ini jadi Anda sendiri yang membentuk dengan tim? Iya betul, ini DCRR ini adalah perwakilan. Sejak kapan ini Bang Tengku Seki? Tentu kita sudah banyak bergerak tentang menyikapi persoalan Aceh. Dari AA, Aceh Australia Association, itu tahapan sudah kita jalankan mensosialisasi tentang kemungkinan ketika MOU yang tidak lazim yang saya sampaikan ini nggak akan selesai seperti harapan. Karena di situ sudah syarat dengan kepentingan kelompok yang sering saya sampaikan ini terjadi konspirasi jahat antara petinggi GAM dan para pihak. Apa buktinya Anda mengatakan ada konspirasi jahat di sini? Ya jelas, karena ketika sebuah damai itu tentu harus imbang ya, jangan damai sepihak. Kalau ini kan perdamaian antara GAM, dari sepihak GAM dibubarkan, DNA GAM Tenda Inong dibubarkan, senjata kemudian dipotong-potong, satu pihak lain sebagai buat mereka. Jadi inilah yang saya bilang, perdamaian ini bukan perdamaian lazim seperti negara dengan negara, tapi ini perdamaian menyerah. Jadi GAM-GAM ini sudah menyerah pada prinsipnya. Jadi cuma nggak disampaikan kepada rakyat. Inilah yang kami hadir untuk menyampaikan persoalan Aceh di bawah MOU Helsinki ini nothing. Berarti nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, nggak akan ada penyelesaian. Atau maksud Anda MOU itu hanya sebatas simbolitas atau bentuk penyerahan, bukan bentuk damai? Ya kalau damai semestinya kita kan perang panjang itu adalah menuntut merdeka. Bukan kita mengganti dengan otonomi dengan hal-hal lain. Tapi perjuangan panjang itu tidak ada kata lain, yaitu merdeka. Maka semestinya perdamaian itu harus jelas, harus ada kepastian. Ketika nggak jalan MOU Helsinki ini, kita harus ada pilihan. Ini nggak ada, karena petingginya hanya merebut-rebut jabatan, petingginya asal banyak uang. Jadi para agam ginong di lapangan nggak diopen, anak yatim janda nggak diopen. Inilah dasar kita minta sebuah kepastian. Maka kita angkatlah nama DCRR, Duta Sentral Revolusi. Kembali kepada rakyat persoalan ini. Jangan lagi kepada para petinggi-petinggi kami yang sudah jelas-jelas menipu rakyat. Ini yang saya sampaikan. Oke, jadi Anda tidak setuju dengan adanya MOU Helsinki itu? Sebetulnya kita kalau namanya damai itu kan indah, itu indah. Damai yang bagaimana? Tapi kalau damai yang terjadi seperti ini, konspirasi, tidak damai untuk kepentingan bangsa Aceh, tidak damai untuk kepentingan nasional Aceh, tidak damai untuk kepentingan perjuangan
yang mengorbankan bangsa yang sangat luar biasa, yang akhirnya yang menyenangkan, yang menikmati hanya kelompok-kelompok orang itu saja. Maka hari ini saya lihat hadir partai-partai seperti PA nggak ada mana. Kita ingin bubarkan saja itu partai lokal itu. Jadi karena dengan hadirnya mereka semakin memperkuatkan bahwa Aceh ini sudah menyerah. Karena ini semua aturan hukum ada di Indonesia. Apapun yang terjadi di Indonesia seperti PJ juga diangkat oleh keputusan Jakarta. Saya pikir nggak ada lagi fungsi MOU Helsinki. Maka kita sering suarakan MOU Helsinki sudah nggak ada apa-apa lagi. Lupakan. Berarti perdamaian Aceh dengan kami ini menyerah. Berarti sudah selesai. Nggak perlu dibawa-bawa MOU Helsinki kepada masyarakat. Janji ini, janji itu. Yang akhirnya mereka yang senang-senang, sementara yang menunggu-nunggu, ini terjadi potensi yang mungkin nggak kita ingin.